kita tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Bahwa di hadapan Tuhan seharusnya kita menjadi manusia yang sangat terbuka. Shalom Good Readers, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan kita akan lanjutkan di Amsal pasal 18 ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita seringkali bisa menyembunyikan motivasi kita, pikiran kita, isi hati kita dan perasaan kita di hadapan manusia, di hadapan orang gitu ya. Misalnya kalau kita itu sebenarnya sakit hati atau sebenarnya kita itu kecewa, atau sebenarnya kita itu mengalami hal-hal yang lain lah ya, maksudnya yang kita bisa sembunyikan. Mungkin di satu sisi pada situasi itu yaitu tepat ya, bahwa kita lebih baik menyembunyikan supaya tidak terjadi konflik dan seterusnya. Namun yang perlu kita ingat adalah kita tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Bahwa di hadapan Tuhan seharusnya kita menjadi manusia yang sangat terbuka, manusia yang betul-betul tahu siapa diri kita. Nah, Amsal mengingatkan kita di ayat 8 sampai dengan 12 tentang ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Ada seorang raja yang mengetahui apapun yang ada di hadapannya, yaitu rakyatnya mungkin begitu ya. Dan dia dapat mengetahui dengan pasti apa yang ada di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka Amsal mengingatkan kita bahwa walaupun kita telah membersihkan hati kita, bahkan mentahirkan dosa kita, itu tetap sama saja di hadapan Raja yaitu Tuhan. Tuhan tetap tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Walaupun kita udah berusaha hidup benar, bersih begitu ya, bukan berarti hidup benar dan bersih itu salah ya, tidak ya, jangan diartikan demikian. Tetapi tetap saja di hadapan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena Tuhan tahu persis apa yang dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua adalah di ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Amsal mengungkapkan ada bagian tentang timbangan dan takaran sebagai alat yang pasti. Jadi artinya walaupun manusia berusaha hidup benar di mata Tuhan, tetapi Tuhan tetap tahu dosa apa yang kita lakukan. Karena memang Dia membuat kita dari kecil begitu ya. Kalau kita lihat di situ, anak-anak pun sudah dapat dikenali daripada perbuatannya di ayat yang ke-10. Jadi kita dengan kata lain Amsal mengatakan kita tidak ada ruang untuk mengelak di hadapan Tuhan. Siapa diri kita di hadapan Tuhan? Bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Good Readers, hari ini kita kembali diingatkan ya, bahwa hari ini tuh saya itu adalah manusia berdosa. Artinya saya bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Ketika saya nothing di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan berbuat something, berbuat sesuatu dengan kita. Seringkali kita merasa saya sudah hidup bersih, saya sudah hidup suci, saya sudah benar dan seterusnya, sehingga hidup kita itu boleh dikatakan ya biasa-biasa aja begitu ya. Tetapi kalau hidup kita itu kita merasa bahwa saya di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya, pasti Tuhan akan berbuat sesuatu untuk kita. Karena kita adalah manusia berdosa yang selalu bergantung kepada Tuhan supaya hidup berkenan di hadapannya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.